Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Rahayu dengan NPM 1006063190008 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul Studi Literatur Aktivitas dari Ekstrak Bibit Merah sebagai penanganan terhadap beberapa penyakit tidak menular. Latar belakang dari penelitian saya yaitu penyakit tidak menular menjadi masalah utama kesehatan di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Penduduk Indonesia menderita asma, kanker, stroke, gagal ginjal kronis, sendi, diabetes mellitus, jantung, hipertensi, dan obesitas sentral. Sehingga perlu adanya penanganan penyakit tidak menular pada kesehatan yang mengutamakan aspek pada upaya preventif dan kuratif. Potensi bahan alam yang dapat dimanfaatkan salah satunya adalah umbi bit merah yang bermanfaat untuk antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, dan lain-lain. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana aktivitas kandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Herman Fitri, NPM 10060619034, Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung, akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Uji Sitotoksik Ekstrak etanol dan fraksi daun pulai dengan metode Brain Stream Lethality Test dengan dosen pembimbing utama yaitu Ibu Siti Hajar MSI dan pembimbing serta Ibu APT Fitri Lestari MSI. Penelitian ini dilatar belakangi karena kanker menjadi masalah kesehatan utama di dunia dan menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah penyakit kardiovaskular, di mana terdapat 19.292.789 kasus kanker di Indonesia dengan jumlah kematian sebanyak 9.958.133 kasus. Pengobatan kanker dapat dilakukan melalui pembedahan, radioterapi, kemoterapi. Pengobatan kanker dengan pembedahan tidak dapat dilakukan pada sel kanker yang telah menyebar. Sementara pengobatan dengan radioterapi dan kemoterapi dapat memberikan hasil yang baik tetapi menimbulkan efek samping dan toksisitas besar karena sel normal ikut mati sehingga pertumbuhannya terganggu. Kemoterapi dilakukan dengan cara memberikan obat yang dapat merusak sel kanker menggunakan dosis tinggi, di mana obat ini bekerja tidak selektif karena selain bersifat toksik terhadap sel kanker, obat ini dapat menyerang banyak sel normal hingga menyebabkan kematian sel sehingga sel kanker menjadi resisten terhadap obat. Oleh karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hadian, NPM 10060318122. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yaitu uji aktivitas sitotoksik ekstrak etanol daun sirsak Annona muricatae yang tumbuh di daerah Cianjur menggunakan metode Brain Stream Lethality Test. Dengan pembimbing utama yaitu Ibu Apoteker Pindah Maharani MSI dan serta yaitu Ibu Apoteker Kiki Mulkia Yulewati MSI. Yang melatar belakangi dari penelitian ini, pertama tanaman sirsak merupakan tanaman yang banyak tumbuh di wilayah Indonesia, salah satunya di daerah Cianjur, di mana daun sirsak telah banyak digunakan oleh masyarakat secara empiris sebagai obat. Yang selanjutnya, kandungan senyawa dari tanaman sirsak yaitu flavonoid, saponin, tanin, serta alkaloid, dan salah satu senyawa khas yang terdapat dalam tanaman sirsak yaitu acetogenin yang diduga memiliki aktivitas sitotoksik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nurhalimah dengan NPM 10060319033 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Uji Efek Analgesik Ekstrak Etanol Buah Kecipir Pseudocarpus tetragoniolobus LBC terhadap mencit jantan dengan metode Deliak. Terdapat pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil pembahasan, keempat, kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Pendahuluan. Nyeri diartikan sebagai sensasi yang dirasakan oleh seseorang yang mengindikasikan bahwa tubuh sedang terjadi kerusakan jaringan, ketidakberfungsian sistem saraf, ataupun sedang terjadinya inflamasi. Nyeri seringkali menjadi keluhan utama yang diungkapkan pasien pada saat datang ke dokter. Pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2002 bulan Mei di Poliklinik Rawat Jalan 14 Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 1.598 pasien mengeluhkan nyeri dan juga sakit kepala, dan sebanyak 819 pasien Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Azalia Wahda dari Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai kajian literatur potensi penerapan teknologi plasma pada kain tekstil mengandung bahan alam sebagai peningkat antimikroba. Kain merupakan benda yang digunakan sebagai kebutuhan primer manusia karena memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Di antaranya adalah penggunaan pakaian, penggunaan underwear seperti kaos dalam, penutup badan seperti manset hijab, dan juga pembalut kain wanita yang digunakan untuk menampung darah pada saat menstruasi. Bahan yang biasa digunakan berupa polyester yang mengandung bahan dasar sintesis asal petrokimia. Karena ketahanan kain polyester itu tidak perlu diragukan lagi karena dapat bertahan pada berbagai kondisi dan juga cepat dalam menyerap cairan seperti keringat dari dalam tubuh. Ketika keringat bercampur dengan underwear seperti manset hijab ataupun kaos dalam, kemudian darah menstruasi bercampur dengan kain pada pembalut kain dapat menimbulkan kondisi lembab. Kondisi lembab tersebut dapat terjadi beberapa masalah, diantaranya adalah keputihan ataupun bau badan yang disebabkan oleh mikroba yang tumbuh di kondisi lembab tersebut seperti bakteri ataupun jamur. Namun, kain tekstil dapat digunakan sebagai media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Silvana, NPM 10060319076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Literatur Pengaplikasian Nanoteknologi dalam Terapi Gagal Ginjal Akut. Ginjal memiliki banyak fungsi vital, diantaranya meregulasi tekanan darah, mengatur volume cairan di dalam tubuh, mengatur kandungan elektrolit di dalam darah, kemudian ginjal juga memproduksi hormon, serta mengekskresikan sisa-sisa metabolisme ke dalam urin. Pada saat ginjal mengalami penurunan fungsi secara tiba-tiba dalam waktu yang cepat, ditandai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus, kemudian peningkatan produk akhir metabolisme. Kondisi tersebut dinamakan gagal ginjal akut atau acute kidney injury. Nah, banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Julfitriana dengan NPM 1006003190003. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul penetapan kadar fenol total dan flavonoid ekstrak kulit pisang kepok dengan nama latin Musa acuminata X Musa babysiana ABB Group kepok mentah. Dihului dengan pendahuluan, Indonesia sendiri merupakan produksi pisang terbesar setelah negara India dan juga Tiongkok. Pada tahun 2017 mencapai 7,1 juta ton dan pada tahun 2018 mencapai 7,2 juta ton. Salah satu pisang yang diproduksi di Indonesia itu sendiri adalah pisang kepok. Diketahui pisang kepok ini memiliki kandungan alkaloid, tanin, quinone, dan flavonoid yang memiliki aktivitas antibakteri. Dan diketahui juga bahwa kandungan tanin lebih banyak ditemukan di pisang kepok mentah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalvanisa Salsabila, NPM 10060319151 dari Prodi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pewarnaan gram bakteri SWOT klinis pada pasien ISK di RSUD Karawang. Berikut merupakan pokok bahasan pada kali ini. Latar belakang dari penelitian kali ini yaitu adanya penyakit infeksi yang diakibatkan oleh terjadinya ketidakseimbangan organisme patogen sehingga menyebabkan terjadinya gangguan homeostasis, salah satunya itu infeksi saluran kemih atau ISK yang memiliki prevalensi yang cukup tinggi, yaitu terjadi 150 juta kasus per tahunnya di seluruh dunia dan 90-100 kasus per 100.000 populasi di Indonesia. Diagnosis ISK dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan laboratorium berupa kultur urin, di mana salah satunya yaitu diawali dengan prosedur pewarnaan gram. Penata laksana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Akbar Rahim dari Fakultas MIPA Program Studi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul uji aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol buah alkesa terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan juga Escherichia coli dengan menggunakan metode difusi agar sumuran. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat, tinjauan pustaka, metodologi, prosedur kerja, hasil dan pembahasan. Adapun latar belakangnya seperti yang kita tahu, diare merupakan kondisi di mana seseorang mengalami buang air besar berlebih atau defekasi dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari, yang ditandai dengan vesel encer. Seperti yang kita tahu menurut WHO, diare merupakan penyebab kematian terbesar kedua pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivanka Salsabila Nurhadi, NPM 160-31904 dari Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan spesial hasil penelitian saya yang berjudul efek ekstrak buah murbei hitam Morus nigra L terhadap penghambatan urtikaria alergi pada mencit yang diinduksi ovalbumin. Pokok bahasan yang akan saya bahas yang pertama ada latar belakang, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Untuk pendahuluan latar belakang, reaksi alergi merupakan reaksi abnormal pada zat yang biasanya tidak berbahaya atau alergen dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan ringan hingga berat, kerusakan jaringan, hingga penyakit yang serius sehingga hal ini menjadi kekhawatiran dan masalah pada bidang pengobatan, di mana prevalensi alergi di dunia mencapai 30-40% dan di Indonesia sendiri mengalami kenaikan per tahunnya.